Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibina nabiyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kita hormati bersama-sama, kita muliakan bersama-sama Ustadz Rifki sebagai pemateri pada pagi hari ini, dan Ustadz Zain yang telah mengimami kita. Terima kasih dan selamat datang di Kota Kediri. Yang saya hormati Bapak Baharudin, Ketua Takmir, terima kasih telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bicara di sini. Dan rekan-rekan sekalian, jamaah sholat tahajud berjamaah dan subuh berjamaah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan kekuatan untuk mengikuti acara ini. Dan alhamdulillah saya berterima kasih banyak sekali masyarakat Kota Kediri yang telah peduli dengan saudara-saudara kita di Pacitan ya, baik dari anak-anak SD sampai mahasiswa dan segala macam yang telah mengumpulkan dana untuk ke Pacitan. Dan pada pagi hari ini saya berbangga saya bisa hadir di sini bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal saleh bagi kita semua. Amin. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, terima kasih telah mengisi hal-hal yang sangat positif di Kota Kediri dengan subuh berjamaah dan yang lain-lain. Saya melihat rekan-rekan dari sayap dakwah, dari soft, lalu dari, saya mohon maaf belum hafal semuanya, saya harus lihat, dari soft, dari brothers, dari ngaji kita. Terima kasih karena di Kediri ini menurut saya kota yang sangat unik sekali. Banyak pondok pesantren, banyak maksiat juga ya. Banyak sekali hal-hal yang sangat luar biasa di Kediri. Ya, saya mohon doa dari Bapak Ibu sekalian yang telah hadir sini. Saya juga sudah meluluh lantakkan kompleks Semampir yang sangat berat bagi saya. Dan saya nanti minta tolong kepada saudara-saudara sekalian, kita akan bangun di sana masjid yang cantik di sana. Dan mudah-mudahan bisa menjadi sebagian dari lokalisasi itu, bisa menjadi Islamic Center insya Allah ke depan. Dan itu nanti akan kita bangun pakai uang rakyat saja, jangan uang APBD. Masjidnya kalau Islamic Center dan tempat bermain anak di sana nanti akan kita bangun pakai APBD. Tapi saya minta tolong kepada Ustadz Rifki mungkin dan yang lainnya, para ustadz di sini yang hadir, ayo kita bangun bersama-sama itu sebuah masjid yang cantik yang nanti akan kita hidupi bersama-sama masjidnya. Tidak perlu besar masjidnya, tapi kita ingin ada keberkahan Allah yang turun di lokalisasi Semampir di sana. Mungkin nanti di sana bisa menjadi tempat untuk menghafal Al-Quran atau yang lain-lain. Karena banyak di Kediri kita mengarah ke sana. Artinya mengarah sana, ada beberapa ustadz di Kediri, ada beberapa orang di Kediri yang sudah memulai hal ini untuk menghafal juz amma dan segala macam, termasuk salah satunya ada football class yang di Kediri di SMP 2 sudah mulai untuk menghafal hal itu. Di SMP juga mungkin Pak Yusuf juga melakukan hal itu. Terima kasih. Ini adalah pejuang kita bersama. Dan saya mohon doa juga, ini ada hal yang agak lucu sekali di Kediri. Kemarin kita menutup Inul karaoke itu karena kedapatan jual miras dan segala macam. Ini kita sekarang sedang dituntut balik oleh Inul. Panjenengan doakan saja, kita akan terus berjuang, kita tidak akan pernah takut. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan jalan terbaik buat kita. Ini bukan masalah apa-apa. Kata Yai Khafabihi Mahrus di Lirboyo, ini salah satu orang yang berani berteriak bahwa kalau salah mohon dikoreksi nanti. Jika ada kemaksiatan di kota itu, nanti Allah akan menurunkan balaknya bukan hanya di mungkin lokalisasi tersebut atau apa, tapi kepada seluruh masyarakat yang ada di situ balaknya yang turun.
maka yang bisa berbuat semaksimal tenaganya, maka itu yang akan diutamakan. Nah, alhamdulillah dalam penutupan lokalisasi dalam hal-hal itu kita juga selalu didukung oleh kiai-kiai besar di Kota Kediri. Mudah-mudahan terus berjalan dan kita diberikan kekuatan. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, saya mungkin tidak perlu berpanjang lebar. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas waktu yang telah diberikan dan kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kita semua. Terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Rifki, Ustadz Zain yang telah berjalan lama kegiatan ini, dan kegiatan ini memperkuat kita semua. Dan saya melihat akhir-akhir ini Ustadz, kayaknya umat Islam ini sedang diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai masalah apa-apa yang ada di Timur Tengah, yang ada di jalur Gaza dan segala macam, sekarang mulai Donald Trump kayak gini lagi. Memang luar biasa mulut Donald Trump ini. Hingga saat ini saya melihat di berbagai hal di sosial media segala macam, orang akan berdiri bersama dengan Masjidil Aqsa. Dan alhamdulillah presiden kita pun juga saya lihat sekarang sudah mulai berani berkomentar. Mudah-mudahan ini menjadi semangat baru buat semua umat Islam yang ada di dunia, khususnya di Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Wali Kota Kediri, Bapak Abdullah Abu Bakar yang kita hormati bersama, yang senantiasa kita doakan, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing langkahnya untuk senantiasa membangun Kota Kediri yang semakin baik, semakin barakah, dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Takmir Masjid As-Sakinah Perum Mojoroto Indah yang kami hormati, kepada seluruh jajaran takmirnya, kami ucapkan terima kasih atas disediakannya tempat untuk kita mengadakan acara di pagi hari ini. Dan kepada teman-teman dari penggerak kajian Pemuda Kota Kediri, yaitu Sayap Dakwah Organizer, dari teman-teman SOF, teman-teman ngaji kita, teman-teman Brothers Jannah, dan ada satu lagi komunitas Rindu Baca. Kami ucapkan jazakumullahu khairal jaza atas apa yang telah dilakukan. Dan kami sendiri memantau dari grup WhatsApp, kerepotan teman-teman luar biasa. Dan semoga ini kelak Allah catat sebagai pahala antum sekalian di waktu hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai memperingan azab kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Asbahna 'ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua, sehingga di pagi hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, di pagi hari yang tentu membanggakan ini, di pagi hari yang penuh insyaallah dengan keberkahan dari Allah, kita dikumpulkan dalam majlis yang mulia ini, di dalam masjid yang penuh dengan barakah ini, dalam rangka acara utama kita adalah Kediri for Pacitan. Jadi kita akan mengadakan acara penggalangan dana besar, dan semoga betul-betul menjadi besar. Yang ini merupakan salah satu di antara langkah kita untuk membebaskan kita dari tanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara kita di pagi hari ini, semoga apa yang kita niatkan dalam acara ini mendatangkan ridha dari Allah dan kemudian diterima dan dicatat oleh Allah sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beserta salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kami mohon izin di pagi hari ini harus duduk di atas sementara Bapak Wali Kota kita di bawah. Mohon izin. Dan yang kedua, saya minta izin juga kepada Ustadz Zain Abdul Kautsar, karena beliau yang hafal Quran, tapi kemudian beliau justru duduk di bawah, saya yang ada di atas. Saya minta izin Ustadz ya. Nanti insya Allah dengan izin Allah kita akan adakan acara semacam ini setiap bulan. Dan semoga beliau berkenan, beliau terus yang insya Allah ngimami kita. Kira-kira sepakat apa enggak ini? Nah, ya sudah, mumpung beliau di sini, antum nanti ketika beliau mau pulang, Ustadz minta nomor HP-nya, minta nomor HP semua, nanti kita teror tiap minggu. Ustadz kapan Kediri? Ustadz kapan Kediri? Ustadz kapan Kediri? Lama-lama kan luluh juga nanti ya. Atau kalau perlu kita carikan istri di Kediri. Insya Allah kan beliau akan sering ke Kediri kalau begitu ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah mendengarkan bersama dari Bapak Wali Kota kita, yaitu Bapak Abdullah Abu Bakar hafizahullahu taala, semoga Allah menjaga beliau, bahwasannya yang paling kita lihat, karena kita ini komunitas dakwah, yaitu yang pertama sangat membanggakan untuk kita ketika beberapa wali kota sebelumnya belum bisa, akan tetapi kemudian beliau yang oleh Allah diberikan taufik untuk menutup lokalisasi Semampir. Dan ini hadirin sekalian, kita tahu tentu resikonya besar. Saya sempat berjumpa dengan beliau di Malang, juga sudah ada rencana untuk ini, bahkan pelarangan miras segala macam. Dan memang resikonya besar, tapi apa? Kita insya Allah akan tetap mendukung siapapun yang mengedepankan ridhonya Allah. Jadi apabila memang nanti ditakdirkan beliau nyalon lagi, ini bukan kampanye, ini tulus dari hati ini. Tentu kita akan lihat orang yang memang pencapaian secara agamanya lebih benar, lebih bagus, lebih nampak. Maka bagaimana? Tentu kita lihat yang pertama Semampir alhamdulillah selesai tuntas. Dan tinggal prosesnya nanti insya Allah beliau akan membangun di sana masjid yang cantik tadi. Kita dukung bersama. Dan yang kedua Inul Vista. Jadi tempat karaoke yang ternyata di dalamnya digunakan untuk sesuatu yang kurang pantas gitu ya. Sesuatu yang memang tidak layak, tidak benar. Dan ternyata sekarang ceritanya dituntut balik.
Jadi jangan khawatir, insya Allah kita berada di belakang antum. Ya, begitu ya. Allahu Akbar. Jadi tidak usah khawatir, bismillah. Karena dunia ini sementara. Sementara akhirat yang selama-lamanya. Kalau kemudian kita gentar untuk menyuarakan kebenaran, akhirnya pelintat, pelintut, tiba-tiba mati mendadak. Oh, ini celaka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antum pernah tahu yang kita sampaikan pula di Masjid As-Sakinah ini dalam pengajian kita kitab Min Akhlaqis Salaf, salah satu di antara akhlak para salaf itu adalah mencintai dan mendoakan pemimpinnya. Dan yang kita lihat paling pantas ya beliau ini. Ya, kita perlu doakan beliau, kita perlu cintai beliau, kita perlu dukung beliau. Karena apa? Kita lihat subhanallah, memang pencapaiannya kita lihat membanggakan, bukan hanya di mata manusia, insya Allah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kami akan menyampaikan singkat saja dan tidak akan terlalu panjang karena acara kita sudah mulai malam tadi ya, mulai 1:30 persis kita mulai. Kita akan menyampaikan mengenai bagaimana tanggung jawab seorang muslim terhadap saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasad. Idza ishtaka minhu 'adhuhu tada'a sa'irul jasadi bil huma was sahar." Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, orang-orang yang beriman itu Allah umpamakan mereka seperti satu badan. Yang kemudian Rasulullah katakan, apabila salah satu di antara anggota tubuh kita merasakan sakit, maka tubuh yang lain itu akan merasakan tidak bisa tidur dan dia merasakan demam. Itulah kemudian yang sekarang salah satunya yang mendorong kita mengadakan acara ini. Bukan kemudian kita mau sok-sokan, kita mau menampakkan diri, kita mau menunjukkan siapa kita, tidak. Tapi dalam rangka mengamalkan hadis Rasulullah, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim yang satu, saudara untuk muslim yang lainnya. Itulah kemudian kita tergerak dalam majelis ini untuk bagaimana dari Kediri kita bergerak untuk menyampaikan sedikit dari yang kita punya kepada saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah. Dengan apa? Bencana banjir. Dan kita memohon kepada Allah semoga saudara kita yang di sana Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, dan semoga musibah ini menjadikan derajat mereka semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ ketika Rasulullah mengatakan seorang mukmin untuk mukmin yang lainnya adalah tubuh yang satu. Ketika saudara-saudara kita di Pacitan sana merasa sakit, ketika mereka tidak bisa tidur di waktu malam, ketika anak-anak mereka kehausan, ketika anak-anak mereka kelaparan, ketika ibu-ibu tua yang mau ganti pakaian tidak punya pakaian kering, maka kita yang di Kediri sini pun ikut merasakan bagaimana beratnya beban mereka. Kita merasakan bagaimana beratnya mereka ketika mendapatkan ujian dari Allah. Nah, maka itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan saling tolong menolonglah kalian. Saling di sini maknanya apa? Ada dari dua pihak. Apabila mereka yang Allah uji, kita yang menguatkan. Apabila kita nanti yang oleh Allah diuji, maka Allah akan kirim orang lain untuk menguatkan kita. Dan para ulama mengatakan al-khair la yubla, kebaikan itu tidak akan hilang dimakan zaman. Apabila sekarang kita tergerak untuk menolong saudara kita di Pacitan, nanti akan tiba waktunya dikala kita membutuhkan pertolongan, boleh jadi bukan orang Pacitan, tapi tetap Allah akan kirimkan orang untuk peduli kepada kita. Dan begitu seterusnya. Maka Allah mengatakan, maka saling tolong menolonglah kalian alal birri wat taqwa, di dalam kebaikan. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan kebaikan ini semua bentuk kebaikan.
saling tolong menolong untuk mengajak manusia berbuat ketaatan kepada Allah, saling tolong menolong untuk mendorong manusia di dalam rangka al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, saling tolong menolong untuk memberikan wasiat yang baik, saling tolong menolong untuk kemudian memakmurkan masjid-masjid Allah. Maka ini Allah katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian. Dan kemudian dalam haditsul qudusi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ketika salah seorang di antara hamba Allah sakit dan kemudian kita tidak mengunjunginya, maka kelak kita oleh Allah di hari kiamat akan ditanya, maritu walam tazurni. Dahulu aku sakit kata Allah, tetapi mengapa engkau tidak menjengukku? Maka kita mengatakan, ya Allah, Engkau Tuhan semesta alam, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang paling perkasa, mana mungkin Engkau sakit sehingga kami bisa mengunjungimu? Maka Allah katakan, bukankah kamu tahu ada seorang hambaku yang sakit, sekiranya engkau mengunjunginya, maka engkau akan mendapatiku ada di sisinya. Dan ketika saudara kita kelaparan sama, Allah tanya, ju'tu, aku lapar, walam tut'imni, sementara kalian tidak memberikan makanan kepadaku. Kita bilang, ya Allah, wa anta malikul muluk, engkau adalah Tuhan alam semesta, bagaimana mungkin engkau lapar sehingga kami bisa memberi makan kepadamu? Apa kata Allah? Bukankah kamu tahu ada saudaramu yang lapar, sekiranya engkau memberikan makan kepadanya, maka engkau akan mendapatiku di sebelahnya, kata Allah. Nah, sehingga dari sini Allah mengajak kita untuk kemudian berempati, ikut merasakan kesedihan, ikut merasakan sakitnya, ikut merasakan pedihnya saudara-saudara kita sesama muslim yang mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ibni Umar, Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu ardahu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu dia bersaudara dengan muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, haram menzaliminya. Tak boleh kita zalim sama dia. Wala yusallimuhu, dan tidak boleh kita membiarkannya diganggu orang lain. Ini makna yang kedua. Yang pertama, tidak boleh kita menzalimi saudara kita. Yang kedua, apabila ada orang yang mengganggunya, kita tidak boleh tinggal diam. Wala yusallimuhu, dilarang ia membiarkan saudaranya dizalimi orang lain. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, dan barang siapa yang bergerak dalam melakukan keperluan saudaranya, memenuhi keperluan saudaranya, maka Allah sedang bergerak untuk memenuhi keperluannya. Subhanallah. Jadi kita sekarang berkumpul di sini dalam rangka memenuhi kebutuhan saudara kita di Pacitan. Saat ini juga Allah sedang bergerak untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan kalau kita bandingkan antara apa yang dibutuhkan saudara kita dengan apa yang kita butuhkan, tentu mungkin lebih banyak apa yang kita butuhkan. Sehingga satu langkah kita bergerak untuk menolong saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan bergerak puluhan, ratusan, bahkan ribuan langkah untuk menolong kebutuhan kita. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kuraban min qurabati yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang meringankan beban seorang muslim, Allah akan ringankan beban dia kelak di hari kiamat. Dan subhanallah, meringankan beban saudara kita di dunia mungkin mudah, sekedar mengantar dia, memberikan uang sedikit kepada dia, menguatkannya, menyemangatinya. Tapi dengan itu Allah akan meringankan beban kita kelak di hari kiamat. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menutupi kekurangan, aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menutupi aibnya. Dari hadis ini jelas Rasulullah mengatakan kita ini bersaudara.
Dan Rasulullah mengatakan salah satu di antara hak persaudaraan itu adalah kita tidak boleh membiarkan saudara kita zalimi. Kita tidak membiarkan mereka dizalimi orang lain. Dan Rasulullah katakan barang siapa yang bergerak untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah bergerak untuk memenuhi kebutuhannya. Dan barang siapa yang meringankan kesulitan seorang muslim, Allah akan ringankan kelak kesulitannya di hari kiamat. Di dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa memudahkan kesulitan orang-orang yang beriman, kesulitan makannya, kesulitan pekerjaannya, kesulitan ekonominya, kesulitan pendidikannya, kesulitan kesehatannya, barang siapa yang meringankan kesulitan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan kelak kesulitan dia di dunia dan di akhirat. Balasannya dua. Itulah Rasulullah katakan al jaza min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan amalan kalian. Apabila kalian menolong, Allah akan kirimkan orang lain menolong Anda. Apabila Anda memudahkan, Anda akan dimudahkan orang lain. Apabila Anda meringankan, Allah akan ringankan urusan Anda mulai dunia sampai akhirat. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Nabi Musa alaihi salam, ketika dia pergi dari kejaran Raja Fir'aun dari Mesir, dia menuju Madian. Berangkat Nabi Musa dari Mesir menuju Madian. Sampai di Madian dalam keadaan lelah, dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan tidak ada seorang pun yang dia kenal di negeri Madian. Ketika Musa alaihi salam melihat dua orang wanita yang akan memberikan minum kepada hewan gembalaannya, apa kata Nabi Musa? Ma khatbukuma? Apa yang kalian perlukan untuk saya bantu? Apa yang kalian lakukan ini, kata Musa alaihi salam. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika perempuan itu menjelaskan bahwa kami ini memberi makan kambing dan kami tidak akan bisa memberikan minum kepada kambing kami sampai laki-laki itu pergi. Kenapa kami melakukan perbuatan ini? Karena orang tua kami adalah orang tua yang sudah renta. Maka kami melakukan ini. Apa yang terjadi? Fasaqalahuma. Musa langsung menolong mereka berdua. Dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan tidak ada teman, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan tidak seorang pun yang dia kenal, tidak menghalangi Musa untuk menolong perempuan itu. Lalu apa yang terjadi? Setelah Musa selesai menolong perempuan itu, Musa kembali ke bawah pohon. Musa berteduh di sana. Kemudian Musa berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh pertolonganmu ya Allah. Aku butuh kebaikan-kebaikan yang engkau berikan kepadaku. Apa yang terjadi? Langsung Allah memberikan pertolongannya. Sehingga apabila kita ingin mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh Musa alaihi salam, doanya langsung Allah kabulkan. Kesulitannya langsung Allah hilangkan. Kerepotannya Allah gantikan dengan kemudahan. Maka cara kita adalah kita menolong saudara kita sesama muslim. Kemudian ada satu di antara hikmah kita menolong sesama muslim, yang ini fadilahnya sangat-sangat besar, terutama di akhir zaman. Hati-hati. Akhir zaman ini banyak orang mati mendadak. Dan itu merupakan salah satu di antara tanda dekatnya hari kiamat. Sehat wal afiyah, berangkat futsal, pulang diantar ambulan. Kemudian ada yang berangkat kantor, subhanallah, pulang dijemput istrinya ke rumah sakit sudah. Ada yang kemudian berangkat sekolah, na'udzubillah min syarri dzalik, kecelakaan, pulang masuk kuburan. Dan ini tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Orang yang senantiasa bersedekah, orang yang senantiasa mengeluarkan hartanya di jalan Allah, orang yang senantiasa melakukan kebaikan, tiap hari melakukan kebaikan,
Apa yang terjadi? Allah akan melindungi dia dari kematian yang buruk. Tidak mungkin kena su'ul khatimah. Nah, ini kotak mulai keliling ya. Keluarkan yang merah-merah. Kalau cuma satu ya berat ya. Keluarkan yang merah 10 lembar, 20 lembar, 30 lembar bagus. Karena apa? Semakin besar yang kita keluarkan, insya Allah semakin besar pertolongan yang akan Allah turunkan kepada kita. Tapi ingat, jangan membebani diri. Kalau memang tidak mampu, ya sudah semampunya. Yang penting kita punya niat, kita punya kemauan untuk menolong saudara kita sesama muslim. Kita lanjutkan. Jadi apabila orang senantiasa berbuat kebaikan, Allah akan menghindarkan dia dari su'ul khatimah. Ini bayangkan. Berarti apa? Kalau dia tidak terkena su'ul khatimah, maka matinya bagaimana? Husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Umamah radhiyallahu taala anhu wa ardahu." Dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu wa ardahu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sana'i al-ma'ruf taqi masari as-su'." Perbuatan-perbuatan baik, sedekah yang kalian keluarkan, uang yang kalian infakkan di jalan Allah, taqi masari as-su', akan menyelamatkan kalian dari kematian yang buruk. Jadi tidak ada cara lain untuk supaya kita selamat dari kematian yang buruk, selamat dari kematian yang su'ul khatimah, selamat dari kematian yang tidak mendatangkan ridha dari Allah. Tidak ada cara lain kecuali apa? Inna sana'i al-ma'ruf. Kita harus senantiasa berbuat yang ma'ruf. Salah satunya kita menyedekahkan harta kita untuk meringankan beban saudara kita sesama muslim. Kemudian dari hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Ini hadisnya panjang, kita akan sampaikan potongan per potongan secara terperinci. Agar kemudian hadis yang terakhir ini akan menjadikan kita tidak pelit. Ingat hadirin ya, pelit itu sifat tabiat dasarnya manusia. Jadi jangan gaya tok lah. Pelit enggak, bukan anak. Enggak. Pelit itu bawaan lahir. Pelit itu kodratnya manusia. Pelit itu memang tabiat awalnya manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahu khairu manu'a illal musallin." Orang-orang itu Allah ciptakan dalam keadaan gampang berkeluh kesah. Kalau kena masalah dikit, parah berkeluh kesah. Facebook curhat, status WhatsApp curhat, Twitter curhat, Instagram semua curhat. Kalau kena masalah, wa idza massahul khairu manu'a, tapi kalau mendapatkan kebaikan singitan. Yang ketika kena musibah cerita semua, aku itu bojoku ngene, anakku ngene, kerjaanku ngene, tokoku dibongkar wong. Ketika kena musibah cerita ke semuanya, mengeluhkan Allah kepada makhluk. Ketika sama Allah dikasih nikmat, diem. Loh, kok ketoknya menengahi kan? Apa-apa ta? Kan apa-apa, aman wis aman. Habis dapat duit miliaran rupiah, ndak mau cerita karena apa? Kuatir dia apa? Kuatir dimintai, sama percis seperti Qarun. Qarun itu ketika dapat harta, dia bilang apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat semua ini karena pantes, aku pinter, aku kerja keras, aku berangkat pagi pulang petang, aku nih dagangnya ulet. Maka kalau aku kaya, pantes dia ndak tahu bahwa kekayaannya datang dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kekayaan yang datangnya dari Allah harus dikeluarkan pada tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Tidak boleh sembarangan, tempatnya harus tempat yang diridhoi oleh Allah. Sekarang kita jelaskan. Dari Abdullah ibnu Umar, dia mengatakan, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah?" Siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah?
Bayangkan ya. Jadi bukan sekedar Allah cinta, tapi di antara miliaran manusia, dia menjadi salah satu di antara orang yang paling penting di hadapan Allah. Cuma kita ini kadang-kadang lebih kepingin penting di hadapan manusia, tidak kepingin dianggap penting di hadapan Allah. Itu yang paling penting justru. Anda tahu ketika salah satu di antara tabi'in, yaitu Uwais Al-Qarani, orang-orang tidak ada yang tahu bahwa Uwais ini orang penting, tidak ada yang tahu. Maka ketika Rasulullah memberikan wasiat kepada Umar, memberikan wasiat kepada Ali tentang datangnya seorang laki-laki dari Yaman bernama Uwais ibnu Amir Al-Qarani, Rasulullah mengatakan, Umar, kalau nanti di zaman kamu ada seorang laki-laki berangkat haji dari negeri Yaman, namanya Uwais, mintalah supaya kamu dimintakan ampun kepada Allah olehnya. Umar kaget, siapa ini orang? Ini aku sahabat Nabi, tentu lebih mulia dibandingkan tabi'in. Tapi ternyata justru tabi'in yang dimintakan ampunan, yang disuruh memintakan ampunan untuk Umar kepada Allah. Sudah, ketika datang rombongan dari Yaman, Umar tanya, hal fikum Uwais, apakah di antara kalian ada yang namanya Uwais? Kemudian kepala rombongannya bilang, ya Umar, kami tidak punya Uwais yang pantas untuk diangkat kepadamu, untuk kami bawa kepadamu, kecuali apa? Seorang laki-laki fihi jinnah, rodok gendeng didi. Dan kami apa? Kami tinggalkan dia untuk jaga unta-unta kami, dan kami bayar dia dengan uang 4 dinar. Ini ongkos tukang parkir di zamannya Umar. Berapa? 4 dinar. 1 dinar itu 2.200.000. Berarti kalau 4 berapa? 8.800.000. Ini ongkos tukang parkir di zaman Umar. Oh, luar biasa begitu ya. Sudah, akhirnya Umar tanya, aku mau Uwais itu. Setelah Uwais datang, Umar tanya, coba lihat, kamu ini seorang laki-laki seperti ini. Uwais bilang, iya. Kamu punya tanda ini? Iya. Kamu punya ibu yang kamu berbakti kepadanya? Iya. Umar mengatakan, tolong mintakan ampun kepada Allah untukku. Subhanallah. Ini orang yang tidak dipandang manusia. Manusia tidak mengenal dia. Dibilang, Uwais, siapa yang kami angkat kepadamu? Ternyata apa? Orang ini terkenal di hadapan Allah. Allah cinta sama dia. Sampai Allah mewasiatkan kepada Rasulnya untuk Rasul menyampaikan kepada Umar supaya Uwais memintakan kepada Allah ampunan untuk Umar. Tidak dikenal manusia, tapi dikenal oleh Allah. Sehingga pertanyaannya sahabat, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilallahi ta'ala, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian pertanyaan berikutnya, wa ayyul a'mali ahabbu ilallah, dan amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Perhatikan ya, nanti antum akan tahu ternyata jawabannya bukan sholat, jawabannya bukan puasa, jawabannya bukan kemudian antum bangun masjid segala macam, tidak. Sekarang perhatikan jawabannya. Ketika ditanya manusia yang paling dicintai Allah siapa? Amalan yang paling mendatangkan cinta Allah itu amalan apa? Apa jawaban Rasulullah? Ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah di antara miliaran manusia adalah mereka yang paling manfaat untuk orang lain. Ingat loh ya, manfaat ini jangan mikirnya kedukuran, itu tugasnya Pak Wali Kota. Kalau kita ini yang penting lihat ada sampah depan masjid, ambil, kantongin. Anda lihat ada kemudian tempat sampah yang terbalik, benerkan, dibetulkan ke posisi yang semula. Anda lihat ada kemudian lampu jalan yang kurang rapi, Anda rapikan. Anda lihat kemudian ada sesuatu yang tidak pantas, Anda pantaskan, bermanfaat untuk orang lain. Walaupun manfaat itu Anda anggap kecil. Contoh, bukankah ada seorang laki-laki yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena sekedar menghindarkan ranting pohon dari jalannya manusia? Pernah dengar ya? Rasulullah bersabda, inna rajulan adkhalahu Allahul jannah, ada seorang laki-laki Allah masukkan dia ke dalam surga karena apa? Dia menyingkirkan gangguan dari jalan. Loh, kenapa kok sampai sebesar itu pahalanya? Karena antum tahu, ini gangguan kalau tidak disingkirkan dia akan mengganggu berapa ribu manusia. Ketika gangguan satu kali ia singkirkan, setiap manusia yang lewat di tempat itu merasa aman, merasa tidak mendapatkan gangguan. Ini manfaat untuk manusia. Akhirnya apa?
pahalanya masuk surga. Kemudian begitu pula seorang wanita yang memberikan manfaat bukan cuma pada manusia, pada seekor anjing. Tapi karena Allah suka kepada orang yang memberikan manfaat, Allah ampuni dosa zinanya, dan Allah berterima kasih kepadanya, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka ketika Rasulullah ditanya siapa manusia yang paling Allah cintai, dijawab oleh Rasulullah, orang yang paling manfaat untuk manusia yang lainnya. Kemudian amalan yang paling Allah cintai apa? Disebutkan di sini, wa ahabbul a'mali ila Allah taala, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah apa coba? Sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Subhanallah, membahagiakan seorang muslim itu amalan yang paling Allah suka. Antum lihat ada ibu-ibu di pinggir jalan angkat sampah, dia tukang pemulung segala macam. Coba subhanallah, uang 50.000 buat kita itu remeh. Tapi ketika ibu-ibu yang semacam itu tadi, yang dia berharap dapat uang besar hari ini, memberikan makan kepada anak-anaknya, coba antum berikan ke kantongnya uang 50.000. Subhanallah, bahagianya orang ini luar biasa. Akan keluar dari mulutnya itu puluhan doa untuk antum. Dia akan keluarkan banyak doa hanya dengan uang 50.000. Karena apa? Antum masukkan kebahagiaan ke dalam hatinya. Saudara kita yang di Pacitan sekarang, ada kemudian teman-teman dari Batu kemarin berangkat ke sana, yang kemudian langsung masuk ke tempat bencananya. Diantar oleh teman-teman dari Jama'atut Tabligh. Ini maka kemudian saya tidak suka kemudian. Ketika ada teman-teman itu, apa jamaah tabligh ini, apa ini, apa itu, mau apa? Amal kita yang sama Allah dilihat. Jangan kemudian lihat dari kelompok mana. Yang penting banyak beramal. Kan begitu. Nah sudah, ternyata subhanallah ketika teman-teman masuk ke sana, ada seorang bapak ketua RT yang belum punya pakaian ganti, celananya masih basah. Subhanallah, ya apa? Ketika kita berikan kepadanya satu pakaian yang kering, hatinya bahagia. Ketika kita berikan kepadanya satu pampers untuk anak bayinya, hatinya bahagia. Ketika kita berikan kepadanya satu kantong susu untuk minum anaknya, hatinya bahagia. Itu yang paling mendatangkan cinta dari Allah. Itu yang paling Allah cintai. Karena apa? Seakan-akan kita mewakili Allah untuk menyampaikan rezeki kepadanya. Maka amalan itu yang paling dicintai oleh Allah. Atau takshifa anhu kurbatan, engkau singkirkan kesulitan hidupnya. Sulit apa kamu? Tidak bisa anakmu sekolah, kami bantu anakmu sekolah. Sulit apa kamu? Tidak punya kendaraan untuk berangkat ke tempat kerja, kita urunan, kita kasih kendaraan dia. Maka di Malang itu ada dari Pemkot Malang, setahu saya itu anggaran dari Pemkot untuk memberikan kendaraan kepada ustadz, ustadzah, guru ngaji yang tidak punya kendaraan. Itu ada, dan itu tiap bulan gantian. Bulan ini siapa, uang berapa, beli sepeda motor yang biasa-biasa berapa juta, 14 dapat 14 juta gantian. Dan itu pun uangnya bukan dari Pemkot juga, ternyata sama. Jadi uangnya itu setahu saya itu urunan setiap masjid, setiap majelis taklim itu urunan dikoordinasi, kemudian setiap bulan disampaikan satu sepeda motor untuk guru ngaji yang tidak punya sepeda. Engkau ringankan bebannya. Au taqdiya anhu dainan, atau engkau membayarkan hutangnya. Nah ini yang kita yang belum punya ini. Ada kemudian komunitas yang ketika kami kemarin diceritai oleh Ustadz Aminur Bait, itu komunitas namanya komunitas mengumpulkan uang. Jadi kita ini kumpulkan uang urunan untuk apa? Dipinjamkan kepada saudara muslim tanpa bunga untuk menutup utang ribanya dia. Dan itu ternyata subhanallah apa yang terjadi? Ternyata yang mau nyumbang tidak karuan banyaknya. Masalahnya apa? Tidak ada di antara kita yang mau menggerakkan. Coba kita menggerakkan, kita bikin komunitas urunan kita, dan itu uang akan dikembalikan. Tapi ingat, dari awal kita niatkan bukan untuk cari untung. Niatnya apa? Membayarkan hutang saudara muslim. Kita kumpulkan uang di antara kita, kita lihat siapa saudara kita yang terlilit hutang riba. Ini termasuk Baitul Mal juga, Nurul Hayat segala macam. Itu lakukan. Kita bayarkan hutang ribanya dia selesai dari riba, subhanallah, tenangnya hidupnya luar biasa. Ini yang Allah cintai.
Atau kemudian apa? Au tadruda anhu ju'an, atau kamu menghilangkan lapar darinya. Dan subhanallah ya, kita kalau malam-malam keliling di kota Kediri ini, kita lihat di pasar Stono Betek sana, itu masuk kota ya. Di pasar Stono Betek itu kita lewat sana, ada subhanallah, mata ini kalau ngelihat gak tega. Ibu-ibu sudah tua, dia tidur di emperan toko. Anda tahu alasnya apa? Alasnya plastik. Kemudian yang dipakai selimut sama dia, selendang tipis itu selimutnya. Dan subhanallah pas kami lihat pas hujan, Anda bayangkan kalau itu ibu kita ya apa? Bayangin ya hadirin, itu kemudian tidak bisa kita melakukan seperti itu, kita biarkan, tidak bisa. Maka bagaimana? Kasih dia. Sekedarnya yang kita punya, bismillah kasih sama dia. Kasih selimut sama dia kalau belum punya tempat. Kasih bantal untuk dia kalau kita belum punya. Atau kasih uangnya, suruh dia cari tempat yang layak. Ini kenikmatan yang luar biasa kalau antum bisa melakukan yang semacam itu. Kemudian Rasulullah mengatakan sebagai penutup, Rasulullah bilang apa? Li'an amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Rasulullah mengatakan, kalau aku disuruh berjalan bersama seorang saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya dia, maka lebih aku cintai dibandingkan i'tikaf di masjidku ini 1 bulan. Bayangkan keutamaannya. Daripada Anda i'tikaf di Masjid Nabawi 1 bulan, Rasulullah bilang apa? Lebih aku cintai aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhan dia. Subhanallah, ini lebih Allah cintai. Dan lebih besar pahalanya dibandingkan i'tikaf 1 bulan. Coba, siapa di antara kita yang pernah i'tikaf 1 bulan? Kita 10 hari sudah betah udah. Kepikiran pekerjaan, kepikiran rumah, kepikiran lebaran, belum beli baju baru. Ini 1 bulan dan di Masjid Nabawi. Ternyata ada pahala untuk mengalahkan itu. Apa yang mengalahkannya? Engkau berjalan bersama saudaramu. Kamu perlu apa? Anakku ini mau sekolah, belum punya tas. Ta'al ma'i, jalan sama saya. Saya belikan di pasar. Ajak anakmu, suruh pilih yang dia suka. Berapa harganya tas? Paling banter, paling mahal 200.000. Tapi ketika anaknya bahagia ngelihat orang tuanya membelikan tas buat dia, subhanallah, ini hati kayak diperes-peres rasanya. Bahagianya luar biasa dengan duit 200.000. Tapi menjadikan orang tuanya bangga, dia bisa membelikan anaknya tas. Maka Rasulullah mengatakan sama kita, lebih aku cintai berjalan bersama saudaraku untuk apa? Untuk menunaikan kebutuhan dia dibandingkan i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Kemudian yang terakhir Rasulullah katakan, waman masya ma'a akhihi fi hajatin hatta yuthabbitaha lahu athbatahu Allahu qadamahu yauma tazulul aqdam. Ini yang paling kita butuhkan. Apa itu? Barang siapa berjalan untuk menunaikan kebutuhan saudaranya sampai kebutuhannya itu betul-betul selesai, nanti sama Allah kakinya dia di hari kiamat akan Allah kokohkan. Dalam artian apa? Ketika orang lain panik, antum tenang. Ketika orang lain tidak mendapatkan naungan, antum diberi naungan oleh Allah. Ketika orang lain masih khawatir dapat syafaat atau tidak, antum sama Allah dijamin surga. Bagaimana caranya? Pegang tangannya saudara antum, jalan bersama dia sampai kebutuhannya dia selesai. Bayangin, kita minjemin mobil berat. Ini ibu anak sakit, pinjem mobilnya dong, malam-malam anak tidak bisa cari Grab, cari segala macam, tidak bisa, pinjemin. Waduh, mohon maaf, ini mobil ngeluarin dari rumah. La haula wala quwata illa billah. Alangkah kerasnya hati kita ini, alangkah pelitnya kita ini, hanya untuk mengeluarkan mobil dipinjem orang. Kuatir baret, kuatir beset, kuatir nanti nabrak. La haula wala quwata illa billah. Allah ganti yang lebih baik. Maka hadirin sekalian ingat, kehidupan kita di dunia ini sementara, pelan, sedikit, paling banter 60-70 tahun. Tapi yang sedikit ini, kalau sampai salah jalan, kalau sampai kemudian kita melalaikan haknya Allah, kalau kemudian sampai kita melakukan sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah, celakanya di alam akhirat selama-lamanya. Maka bagaimana hadirin? Bismillah. Munculkan dalam hati kita kepedulian kita kepada sesama saudara muslim. Termasuk sekarang saudara muslim kita yang ada di Pacitan, dan dalam skup internasional saudara muslim kita yang ada di
Palestina. Bagaimana kemudian kita lihat beberapa hari ini anak kecil dicekek, ada yang kepalanya diangkat udah lepas dari lehernya, ada yang kemudian seorang bapak tua ditendang. Itu kita munculkan kepedulian. Karena apa? Kalau bukan kita yang peduli, apa mau mengharapkan Trump peduli sama orang Palestina? Mengharapkan PBB peduli sama Palestina? Tidak mungkin. Kita yang peduli menyuarakan. Sayangnya hadirin, mereka itu menyerang Islam, strategi lengkap, persiapan matang, dan persenjataan lengkap luar biasa, tinggal nyerang tok. Sementara kita, cara untuk melawannya masih ribut. Loh begini tidak boleh, oh begitu tidak boleh, oh ini khawarij. Kita baru mau melawan pakai cara apa sudah ribut. Sementara mereka tinggal tekan tombol, cret, berangkat semua rudalnya sudah. Kita masih tidak boleh demo, tidak boleh, ya sudahlah. Yang penting kita melakukan amalan, yang amalan itu untuk kemuliaan agama Islam dan kaum muslimin. Nah, oleh sebab itu hadirin sekalian, teman-teman sudah selesai menghitung uangnya? Sudah selesai? Coba lihat yang di luar. Berapa jumlahnya? Belum, kita lanjutkan begitu. Kalau selesai tolong disampaikan dia. Ini ada satu pengumuman sebelum nanti lupa. Hadiri acara solidaritas doa bersama untuk Palestina. Jadi solidaritas doa bersama untuk saudara-saudara kita di Palestina. Nanti insya Allah besok hari Ahad tanggal 17 Desember 2017 pukul 6 sampai pukul 9 pagi, biar tidak panas. Jadi kita pagi-pagi ya. Kita ini kan baru diajak berdiri sebentar, kepanasan mulai sudah ya. Maka dipilihkan waktu yang pagi, jam 6 sampai jam 9. Besok hari Ahad jam 6 sampai jam 9. Lokasinya Gumul Skate Park. Susah ini untuk orang tua-tua, enggak ngerti apa Gumul Skate Park ini. Ini anak muda-muda saya. Jadi di Gumul sana, antum lihat di sana nanti ada tempat untuk anak-anak muda main skateboard. Iya, di Gumul sana kan ada tempat main skateboard. Nanti kumpul di sana pukul 6 sampai pukul 9. Yang insya Allah doanya akan dipimpin oleh imam muda kita juga dari kampung Inggris, yaitu saudara Ilyas Ajungi. Ini pengumumannya. Sekarang kita lanjutkan sedikit mengenai materi kita. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, perhatikan ya. Ketika musibah sudah datang di Pacitan, maka kita perlu hati-hati di Kediri. Tidak menutup kemungkinan musibah itu pun akan datang di kota Kediri. Walaupun tetap kita berdoa sama Allah supaya senantiasa diberikan keselamatan. Tapi kalau kemudian ketika musibah datang di Pacitan dan kemudian kita tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pelajaran, kita tidak ambil hikmahnya apa, maka apa yang terjadi? Nanti musibah itu akan Allah turunkan di kota yang sama, di kota kita ini. Tujuannya apa? Supaya kita ambil pelajaran. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan apa? Seorang muslim yang cerdas, dia tidak akan terjatuh dalam lubang yang sama 2 kali. Orang cerdas itu, dia tidak akan jatuh pada lubang yang sama berapa kali? 2 kali. Berarti apa? Sebelum Anda terjatuh, seharusnya tidak perlu nyoba jatuh dulu. Oh, saya kan belum sekali, saya mau jatuh dulu jangan. Bagaimana? Belajar dari orang yang pernah jatuh, sehingga ketika orang lain telah terjatuh di sana, jangan sampai antum ikut-ikutan jatuh. Maka bagaimana? Belajar. Pacitan coba kita lihat, ada apa kok sampai seperti itu? Mungkin ini ya, mungkin warganya kalau buang sampah sembarangan, akhirnya sungainya bagaimana? Tersumbat, airnya meluap jadi banjir bandang. Mungkin kemudian warganya kemudian tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga apa? Allah mengingatkan mereka karena Allah cinta kepada mereka. Diingatkan dengan cara apa? Diingatkan dengan cara diberi ujian sama Allah. Nah, maka kita sekarang yang di Kediri, alhamdulillah aman. Dan kita berharap keamanan ini berlangsung lama dan tidak akan terjadi apapun di kota Kediri. Tapi ingat, pelajarannya apa? Allah tidak akan mengazab suatu kaum tanpa sebab. Itu hukum. Dan ini rumus, tidak mungkin salah. Allah tidak akan memberikan musibah, tidak akan memberikan azab kecuali karena dosa. Wa idza
Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Isra, Allah mengatakan ketika Allah menginginkan menghancurkan suatu negeri, apa Allah katakan? Amarna mutrafiha. Kami akan jadikan orang-orang kaya di kampung itu berbuat rusak. Akhirnya apa? Ketika penguasanya, orang kayanya semuanya rusak, maka Allah punya alasan untuk menghukum mereka. Apa yang terjadi? Fadammarnaha tadmiro. Kami hancurkan sehancur-hancurnya. Maka bagaimana? Tidak ada cara lain untuk menolak musibah dari Allah, untuk menghindarkan diri kita dari azabnya Allah, kecuali dengan mentaati Allah, kecuali dengan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan memakmurkan masjid-masjid kita, dengan menghilangkan kemaksiatan yang terjadi di tempat-tempat kita. Maka jangan apatis. Jangan apa? Apatis. Saya kan bukan wali kota, wes sakarep itu urusannya wali kota. Jangan. Maka bagaimana? Kita ikut andil. Kita turut melaporkan, misalkan di kampung kita ada perzinaan, kita laporkan. Di kampung kita ada perjudian, kita laporkan. Di kampung kita, termasuk, mohon maaf ya, saya sempat sampaikan di sini beberapa kali. Dalam 2 kali pengajian, sempat ada acara di GNI sana, halal bihalal LGBT. Itu kan kemudian ini tidak bisa kita biarkan. Seharusnya LGBT itu bukan halal bihalal. Seharusnya mereka kemudian tidak ditempatkan di suatu tempat. Tapi bagaimana? Paksa mereka masuk masjid, datangkan kiai. Suruh nyeramain bahwa ternyata LGBT ini mendatangkan laknat dari Allah. Maka sebagaimana disampaikan oleh Kiai Kafabi tadi, dibilang apa? Kalau musibahnya datang karena kemaksiatan, maka yang kena bukan ahli maksiat saja. Kita yang biasa ke masjid ini duduk, sujud, mendengarkan ceramah, sholat duha, sholat isyraq, segala macam. Kalau kita biarkan mereka, maka kita kena. Kemudian para ulama ditanya, lu kenapa? Orang-orang yang baik kok diazab sekalian? Kok tidak orang jahat saja? Para ulama mengatakan apa? Li'annahum, karena mereka taraku, meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka jangan apatis. Di kampung lihat, ada ibu-ibu yang kemudian rumahnya rusak. Coba orang di kampung laporkan ke RT-nya. Ya apa ini ada tetangga kita rumahnya rusak. Nanti bisa dilaporkan ke RW-nya, ke camatnya, lurah segala macam, dibantu bersama. Dilihat lagi, di kampung saya ini ada kos-kosan. Hati-hati ya. Kos-kosan ini biasanya sumber masalah. Kita tahu sendiri kampung Inggris sana, dulunya Masya Allah, baik-baik. Setelah kemudian kos-kosan mulai longgar, sekarang menjelang maghrib, tanya itu yang dari kampung Inggris ya, ada yang datang kan beberapa. Itu perempuan pakai celana hot pants apa segala macam, itu biasa sudah. Dan itu bukan orang Pare. Dari mana mereka? Pendatang semua. Nah ini maka hati-hati, di kampung Anda ada kos-kosan yang kelihatannya kos-kosannya tertutup, jangan dibiarin. Ngomong sama ketua RT-nya, ya apa ini kos-kosan kok tertutup sekali? Jangan-jangan ada penyalahgunaan ini, ada laki perempuan masuk bareng kamar segala macam. Itu jangan diem Anda. Karena kalau Anda mendiamkan, ketika Allah azab Anda kena. Termasuk hati-hati kafe-kafe di komplek-komplek kita. Lihat di sana. Dan perlu ada penertiban, tidak boleh sampai terlalu larut malam karena mengganggu tetangga juga. Mengganggu kenyamanan, kadang-kadang suara musiknya terlalu keras. Kadang-kadang juga bagaimana di sana ada jual beli minuman. Minuman ini juga mengganggu, maka Anda harus ikut berperan aktif. Tapi jangan main hakim sendiri. Laporkan pada RT dulu. Tapi tetap kalau kemudian setelah kita laporkan tidak ada penanganan, ya bismillah kita gertak aja dulu. Gertaknya pakai apa? Pakai kalimat takbir ya. Pokok ada orang kumpul-kumpul sana rawame gitu, karaoke sudah jam 2 malam larut, ada yang mabuk segala macam, jerito itu. Allahu Akbar. Kaget kabeh insyaallah. Nanti besok rotok kalong Didi. Karena apa? Ternyata di sini ada FPI juga katanya. Jadi begitu minimal. Jadi kita laporkan dulu, kita laporkan dengan cara yang baik. Kita sampaikan dengan cara yang baik dan kita dukung bersama-sama karena harapannya apa? Kita tidak mau musibah itu sampai ke kota kita. Begitu hadirin ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Nanti silakan teman-teman diumumkan hasil dari penggalangan dana di pagi hari ini berapa. Dan kemudian masih apa ya? Masih kita buka. Jadi penggalangan dana ini tidak berhenti di sini. Penggalangan dana tidak berhenti di sini, dan ini penggalangan dana akan terus kita buka sampai hari apa teman-teman? Mana panitianya? Sampai hari apa kita buka?
Hah? Sampai hari Senin. Nanti apabila Anda akan menyalurkan lagi, tapi mohon maaf ya, kami tidak menerima baju layak pakai, kami tidak menerima yang semisal itu, kami terima mentahnya saja. Karena kalau masih mentah itu mau diolah seperti apa enak. Kalau sudah jadi repot nanti, seleranya tidak sama ya. Maka kita terima mentahnya sampai hari Senin, silakan menghubungi panitia. Kemudian kami sampaikan di sini, ini juga mohon izin kepada Bapak Wali Kota. Ini seperti yang kami lakukan tahun lalu, kami akan kembali dari komunitas Majelis Ta'lim Kediri, SDO, SOF, ngaji kita, Brothers Jannah, komunitas cinta baca. Kami akan seperti tahun lalu mengadakan penertiban atribut Natal. Jadi bukan kami sweeping, tidak. Jadi bukan sweeping ya, seperti tahun lalu kita tidak sweeping. Jadi kita temui yang berwenang langsung. Kami sampaikan suratnya bahwa ada larangan dari undang-undang juga untuk memaksa kaum muslimin menggunakan atribut Natal. Kita sampaikan dengan baik. Nanti beberapa hari berikutnya kita cek lagi. Kalau masih ada ya kita ingatkan lagi. Seperti itu. Karena apa? Mohon maaf, pengalaman tahun lalu ternyata kita terlanjur suudzon. Wah, ini kok ngamuk wong iki. Iki kita perlu pasukan baik. Ternyata enggak. Mereka juga seneng kalau diingatkan ternyata. Karena mereka juga belum tahu. Karena banyak di antara kaum muslimin ini yang belum tahu bahwa mengucapkan Natal itu hukumnya apa? Haram. Apalagi pakai atributnya segala macam. Tapi ganggu tidak boleh. Kalau mereka yang pakai silahkan. Mereka mau menghiasi rumahnya pakai atribut Natal, silahkan. Mereka mau mengadakan misa Natal, mereka mau mengadakan Natal macam-macam di tempat ibadah mereka, yuk silahkan, tidak boleh ganggu. Tapi ingat, memaksa kaum muslimin untuk menggunakan atribut mereka juga tidak boleh. Nah, maka kami juga mohon izin ini untuk kemudian nanti, tapi insya Allah kami tidak pernah bikin onar di Kediri. Kami senantiasa tertib, aman, damai begitu ya. Walaupun kita perlu sampaikan kepada Radio Andika ini juga kalau mau ambil informasi yang jangan sepihak. Tahun lalu dapat informasi dari pejalan kaki di jalan raya, di foto aksi kita, cret, apa dibilang? Ada demo depan Sri Ratu. Siapa yang demo? Ini kalau kemudian informasi tidak di cross check kepada pemilik acaranya langsung, ini bisa jadi fitnah nantinya. Akhirnya apa? Kesan acara kita seperti acara anarkis, padahal kita bukan demo, kita apa? Kita sekedar himbauan, kita menertibkan, kita masuk ke mal-mal, kita masuk ke hotel-hotel, dan alhamdulillah ternyata tanggapannya baik. Dan sampai terakhir kita lihat alhamdulillah di kota Kediri aman. Alhamdulillah. Maka kita juga minta dari teman-teman sekalian, tolong disampaikan kepada kami. Kalau memang kalian lihat ada satu tempat yang kelihatan muslimnya itu pakai atribut Natal, itu sampaikan, nanti kita datang ke sana baik-baik. Ini pengalaman tahun lalu begini. Saya makan sama istri di salah satu tempat makan di Kediri ini, ada pramusajinya pakai topi Santa Claus itu. Kita tanya, muslimah katanya. Kenapa pakai? Kita ingatkan baik-baik, malah ngamuk-ngamuk, mukanya judes. Ketika menyajikan makan itu kita diliatin terus gitu. Loh, tak pikir, oh inti nanti kalau anak mau gerak tak parani dhisik. Dan betul, ketika kita bergerak kita parani pertama kali. Dan subhanallah, 10 menit sebelum kita bergerak masih pakai. Pas kita datang di tempat, hilang semua itu topinya. Ya, alhamdulillah dibantu malaikat berarti ya. Jadi tidak perlu kita repot-repot, dihilangin sudah. Nah, maka itu hadirin yang perlu kita sampaikan. Jadi kalau teman-teman ada yang lihat, tolong disampaikan dengan baik kepada kami bisa, kepada teman-teman yang lain bisa, agar tujuannya apa? Tujuannya kemudian kita sama-sama menjaga saudara kita sesama muslim. Masih belum selesai ngitung duitnya, banyak sekali rupanya ya. Berapa miliar antum dapat? Belum selesai? Masih dihitung? Ini berarti banyak 2000-annya ini. Iya. Kalau banyak abu-abunya susah ngitungnya. Coba merah semua gitu gampang wis. Bahkan tidak pakai dihitung, ditimbang selesai itu. Oh ini 2,5 kilo Ustaz, ya sudah 1 M gitu beres. Begitu ya, tapi daripada nunggu lama-lama sudah kita cukupkan sampai di sini karena kami tahu ini hari mungkin masih banyak yang punya aktivitas lain. Kami sampaikan jazakumullahu khairan atas partisipasinya dan kami berharap kepada Allah, kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini mendatangkan ridha dari Allah, dan apa yang kita lakukan di pagi hari ini termasuk cara kita untuk menyelamatkan kota Kediri dari azab Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dananya sudah masuk. Dananya 19 juta sekian titik-titik. Ya 19 juta lebih lah ya. Kenapa enggak diganepin 20 gitu? Siapa yang mau ganepin 20? Ini tinggal titik-titik dikit. Takmir. Takmir. Diganepin 20. Tapi kalau kurangnya cuma 2.000 ya rugi. 25 sekalian gitu ya. Ya udah. Penggalangan 1 Jumat ya. Itu insya Allah kita sampaikan 20 juta plus 1 gram emas. Alhamdulillah. Jadi kita dapat pagi hari ini 20 juta plus 1 gram emas. 1 gram emas berapa? Sekitar 500 ribuan ya. Sekitar 500 ribu. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairal jaza. Kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Kami sampaikan terima kasih kepada Takmir Masjid As-Sakinah. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Kediri atas kehadirannya. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Zain Abu Kautsar atas beliau berkenan datang ke Kediri ini, dan insya Allah ini bukan yang terakhir, dan kami harapkan ini justru pembuka, nanti berikutnya ada lagi. Dan sebelum hadirin sekalian pulang, kami sampaikan ada makan bersama di belakang. Silakan Anda mengambil nasi bungkusnya di belakang, ada air mineral juga. Lebih bagus kalau dimakan bersama-sama di sini. Kalau mau dibawa pulang karena sibuk juga tidak menjadi masalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.